dulu. Sekarang kita bahas tentang deret. Karena kalian veteran, ya sebenarnya ini materinya pasti sudah, dan di SMA juga sudah. Dulu pas waktu awal ya SMA, ya kalau memang masih ingat, tapi kalau SMA tidak ingat ya di Matdas 2 atau Kalkulus 2 ini kan ada yang barisan dari bilangan ya. Kalau saya katakan di sini 1, 3, 5, 7, diteruskan nilainya berapa? 9, Bu. Terus? 11. Terus? 13. 12. Ya, gitu ya. Terusin gitu ya. Terus kalau saya masukkan di sininya 0, 4, 8. Jadi di sini berapa? 12. Terus? 16. 16. Terus? 20. Ya. Kalau saya menuliskannya di sini setengah, 1/4. Jadi di sini berapa? 1/8. Di sini berapa? 16. Ini bisa jadi pangkat 1 gitu ya. 2. Ya. 16 gitu ya. Terus jadi berapa sini? 1/20. 10. 32. 32 gitu ya. Terus ya. Terus 64. 64, benar? Bentar dulu. Satu. Kalau ini artinya apa? Ini barisan ya? Dia ngebaris ya? Dia membaris ya? Ada pola nggak di sini? Ada pola nggak? Ada +2. Ada. Polanya +2. Dari sini ke sini tuh kita tambahkan 2. Begini juga sama, tambah 2. Ini tambah 2. Dan memang ini masuk ke bilangan ganjil. Tapi yang pasti itu semua ditambahkan 2. Kalau yang ini? Tambah 4. Tambah +4. 4. Ini +4. Terus +4. Nah, kalau yang ini? +2. +2? Pangkat 2. Pangkat 2 maksudnya, Bu. 1/2. Pangkat 2? Pangkat 2? Yang ini bisa bermacam-macam di sini. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kan sama dengan 1/2 gitu ya. Betul? Kalau kita pangkatkan di sini 1, berarti pangkatnya 1. Betul? Ini artinya 1 pangkat 1, 2 pangkat 2. Sama tidak? 1/2 pangkat 3. Pangkatnya 3. Di sini pangkat 3. 2. Maaf, 2. 8 tidak? Betul? Ini kan artinya kali di sini 2 kali 2 gitu ya? Iya. 2 kali 2 kali 2, betul ya? Iya, Bu. Ini bisa enggak. Ini 2 gitu ya. Yang ini tuh 1 kali 2 kali 2 gitu ya. Yang ini 1 kali 2 kali 2 kali 2, betul? 2 kali 2 4, kali 2 8, 4 ya. 8. Terus yang ini 2 kali 2 kali 2 kali 2, betul? Ini kan? Terus yang ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, betul? Ya. Terus yang sebelahnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu, betul?
Nah, betul. Kalau di sini 1, di sini juga sebenarnya bisa aja sama 1, ya kan? Tapi kan perkalian 1 ya tetap aja, ya kan? Iya, Bu. Nah, ya. Ini artinya berarti kita bisa menuliskannya setengah ya pangkat N. Ini pangkatnya jadi 1 pangkat N, 2 pangkat N. Artinya ini kan sama ya pangkatnya ya. Ini perkalian 2, ini perkalian 1. Berarti kalau 1 pangkat N dengan 2 pangkat N berarti sama dengan 1/2 pangkat N, ya kan? Sekarang kalau N-nya pertama ya kita tuliskan 1, berarti yang ini. Kalau N-nya sama dengan 1 yang ini. Betul? Sekarang kalau N-nya 2 yang ini. N-nya 3 yang ini. 3 kan? N-nya 4 dan seterusnya. Maka kalau yang ini bukan penjumlahan tapi perkalian dari setengah pangkat N. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa ya. Ya, Bu. Nah, nilai-nilai yang ini kalau kita lihat, kalau ya ini lihat ya. Saya ganti spidolnya. Semakin ke sini nilainya semakin besar atau semakin kecil? Yang ini. Besar, Bu. Besar. Kalau yang ini semakin besar semakin kecil? Yang Besar. Besar, Bu. Ini Besar, Bu. besar. Ini besar. Kena, ya betul? Kalau yang ini makin besar makin kecil? Yang kecil. Kecil, Bu. Makin kecil. Kalau ini, kalau kita teruskan ya bisa sampai tak hingga. Yang ini juga bisa dah hingga. Tapi kalau yang ini dia akan semakin kecil, semakin kecil. Kalau semakin kecil, maka bisa jadi menunjuk ke satu nilai. Nah, ini yang disebut dengan istilah, ini namanya divergen, dan ini namanya konvergen. Jadi divergen itu menyebar, membesar nilainya. Kalau dibuat dalam bentuk grafik, ini kalau dibuat dalam bentuk grafik ya, saya buatkan dalam bentuk grafik. Ini N-nya, ya kan, N1 nih. Jadi N-nya 1 di sini, N-nya 2 di sini gitu ya. Ini N ya, ini N1, N2, N3, 3N aja. Ini kan yang pertama 1 di sini kan. Titik ini. Yang N yang kedua berapa di sini? 3 kan? N yang ketiga 7. 7. Sini makin atas aja gitu lah ya. Nah, karena semakin atas, maka akan nilainya kan ini kan makin besar gitu. Nah, tapi berbeda dengan yang ini. Semakin besar nilai N-nya, nilainya dibagi semuanya menjadi 1, jadi 1 per gitu kan. 1/2, 1/2 maksudnya. 1/2 dengan 1/4 besar mana? 1/2. 1/2, Bu. 1/2 ya kan, 1/2 dibagi 1/4 pasti akan lebih besar yang ini. Ini juga kan lebih besar, ini lebih besar, lebih besar. Artinya nilai yang dihasilkan semakin N-nya semakin besar, nilai yang dihasilkannya semakin kecil. Makanya itu yang disebut dengan konvergen. Jadi maksud saya itu bukan konvergen itu bukan nilai yang terkecil, enggak. Tapi nilainya mendekati nilai tertentu. Jadi kalau yang ini dia nilainya bisa tak hingga. Tapi kalau yang ini mendekati nilai tertentu. Mendekati nilai tertentu. Sekarang kita lihat. Kalau saya punya grafik, pertamanya grafiknya begini. Kira-kira kalau saya teruskan kemana ini? Ini grafiknya ke sini. Kalau saya teruskan kemana? Ke atas terus. Akan terus ke atas kan? Nilainya ini, jumlah atau jumlah. Ini akan terus ke atas kan? Saya beri
Warna terus aja terus. Ini semakin papan tulis atau istilahnya whiteboardnya nggak ketampung juga tetap aja dia terus membesar. Tapi kalau saya punya grafik seperti ini, kira-kira nilainya kemana? Ke bawah, Bu. Ke bawah lagi? Enggak, lihat tuh, itu lurus nih. Lurus. Kanan. Terus aja, sejajar, Bu. tapi lurus, sejajar. Ya kan, sejajar. N-nya makin besar ke sini kan? Tapi nilai yang dihasilkan tidak akan jauh dari nilai yang ini. Contoh, ini nilainya Y aja. Nah, ini nilai Y-nya itu tidak akan jauh dari nilai Y ini. Kalau yang ini nilainya bisa tak hingga, tapi kalau ini bisa nilainya tertentu. Begitu juga dengan grafik yang seperti ini. Ini juga sama, nilai tertentu. Jadi dia tidak akan lagi. Nah, makanya biasanya ini Y gitu ya. Ini nilai N-nya. Nah, makanya yang seperti ini yang kita bedakan antara konvergen, deret ya. Deret konvergen atau divergen. Jadi kalau divergen itu menyebar. Ya namanya menyebar kemana-mana, ya ke atas. Kalau konvergen itu mengerucut. Mengerucut kemana? Mengerucut ke nilai tertentu. Jadi kalau kita punya nilai kalau ada suatu deret yang mengerucut ke nilai tertentu, itu dikatakan konvergen. Kalau divergen itu menyebar. Ya, ada yang tanyakan dulu. Jadi nanti kalau kita kita ingin tahu apakah si deret itu konvergen atau divergen, kita bisa lihat di sini. Kalau nilainya yang dihasilkan itu bisa menjadi lebih besar, terus-terusan berikan N-nya besar, hasilnya juga tambah besar, ya, maka hasilnya divergen. Tapi jika nilai yang diberikan itu semakin kecil, dan mendekati nilai tertentu, maka dikatakan konvergen. Seperti itu. Ya. Nah, dulu ada yang disebut waktu sekolah itu deret aritmetik, ya kan? Aritmetika dan deret geometrik. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Enggak? Lupa? Nah, kalau deret aritmetik, deret yang menghasilkan ini penjumlahan yang kayak gini, ini aritmetik nih. Ini aritmetik. Si deretnya itu berdasarkan ya di penjumlahan dan pengurangan di sini. Ya. Jadi di sini itu nilainya itu berdasarkan ada nilai beda atau biasa disebut dengan B. Kita tahu bahwa di sini yang ini bedanya berapa dengan nomor 1 dengan 3, bedanya berapa? 2. Kalau 0 dengan 4 bedanya berapa? 4. Jadi istilahnya ini bedanya, B-nya 2, B-nya 4. Nah, seperti itu. Ini yang disebut dengan aritmetik. Jadi ada nilai B. B-nya bisa berapa aja. Kalau tadi digambar kita dapatkan B-nya 2, yang satu lagi 4. Itu aritmetik. Tapi kalau geometri ada nilai bukan beda tapi rasio. Jadi rasio itu pembandingnya. Kalau yang ini kita katakan 3, ya kan, bedanya dengan 1 ya ditambah 2. 4 bedanya dengan 0 atau 8 bedanya dengan 4 ya ditambah 4 gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang rasio kalau yang geometri rasio ya rasio, namanya rasio artinya kan perbandingan. Dibandingkan nilai 1 berarti pembanding itu berarti pembagian ya, dibandingkan nilai akhir dibandingkan dengan nilai awal
Atau istilahnya nggak ada istilahnya nilai akhir awal, juga istilahnya nilai 1 dibandingkan dengan nilai yang kedua. Seperti itu boleh. Pokoknya yang jelas ada perbandingan. Perbandingan itu barisan, di sini nilai barisan, bisa barisan 1 ke barisan 2 atau barisan 2 ke barisan 1. Yang jelas ada perbandingannya, jadi dibagikan saja. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Nah, untuk nilainya di sini untuk barisan dikatakan divergen jika nilainya menjauh atau menyebar. Tapi dikatakan konvergen jika nilainya mendekati satu nilai atau ada nilainya. Kalau yang ini bisa jadi tahingga atau bisa jadi bolak-balik. Kalau yang ini yang mendekati aja. Kalau saya punya data di sini ya aja. Kalau saya punya data, ternyata si datanya itu darat yang dihasilkannya itu begini nih. Nah, ini kira-kira apa? Nah, ini kira-kira apa? Nilai, ini N-nya. Kira-kira gimana? Ada deret seperti ini. Deret konvergen, Bu. Kenapa konvergen? Konvergen mendekati satu nilai. Tapi nilainya kan hanya satu. Kalau ini kira-kira nilainya ada berapa? Di sini? Ya kan, ada ya nilainya ya, betul ya? Contoh, di sini Y1. Tapi di sini kan ada. Ya. Betul nggak? Y2. 1 nggak nilainya? Enggak, Bu. Enggak. Maka jika nilainya itu lebih dari 1, kita katakan divergen langsung. Walaupun grafiknya begini kan, lurus kan? Mendatar kan di akhirnya kan? Iya. Nah, biasanya kalian kan suka kalau yang orang elektronik, ya maksudnya elektronik atau informatika kan belajar itu tuh belajar 0101 yang kayak gitu ya. Atau pulsa ya. Nah, ini juga sama untuk melihat deret yang dihasilkannya seperti apa. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Sekarang, kalau saya punya soal, ini soal aja, berarti langsung ke soal. Saya punya soal Y sama dengan 3N plus 2. Kira-kira menurut kalian, ini tuh masuknya ke konvergen atau divergen? Konvergen atau divergen? Tahu konvergen divergennya, kita masukkan aja nilainya. Jika N1, Y-nya berapa? Masukkan ke sini. Tiga kali 1 plus 2, Bu. Berapa? 3 kali 1 plus 2. Enggak, ini nih. 3N plus 2. Ini kan Y, ini kelihatan nggak persamaannya? Y sama dengan 3N plus 2. Jika N-nya 1, maka Y-nya berapa? 3, Bu. 5, Bu. 5, Bu. 5. Ya kan? Ayo, udah pada bangun belum ini? Halo? Jika N-nya 2, Y-nya berapa? 8. Berapa? Jika N-nya 5, Y-nya berapa? 12. 12. 12?
12. 17. Ya, betul kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Jika N-nya 10, Y-nya berapa? 32. 32. 32. Jika N, ini lihat nih ya. Jika N-nya tahingga, Y-nya berapa? Tahingga, Bu. Tahingga. Kenapa tahingga? Karena kalau kita masukkan 3 dikali tahingga plus 2, ya tetap saja tahingga. Kan 3 dikali tahingga plus 2. 2 itu kan kecil sekali. Tahingga kan lebih besar ya. Pasti lebih besar tahingga. Ya sudah tahingga nilainya. Kalau seperti ini, maka kita katakan dipergen atau konvergen? Divergen. Divergen. Divergen, Bu. Ya, divergen di sini. Bu, bagaimana jika pemisalannya ini kan 1 ya? Saya mulainya dari 0, Y-nya 0, N-nya 0, Y-nya 2. 2. N-nya min 1, Y-nya Min 1. Min 1. min 1. N-nya min 2, Y-nya Min 4. min 4. Y-nya min N-nya min 10, N-nya min 10, Y-nya Min 28. Nah, Negatif 28. dari sini nilainya kan dari 2 besar semakin sini makin apa? Makin kecil, Bu. Kecil, Makin Bu. kecil. Betul, makin kecil. Tapi semakin kecil dia tidak menunjukkan ke nilai-nilai tertentu, ya kan? Tidak menunjukkan ke nilai-nilai tertentu. Jadi nilai yang kecil juga bisa jadi dikatakan divergen kalau memang hasilnya tidak ada mendekati nilai tertentu. Nanti saya berikan contoh yang mendekati nilai tertentu. Maka yang ini kalau saya masukkan N-nya min tahingga, maka Y-nya Min tahingga juga, Bu. ya min tahingga. Ya. Ya min tahingga, maka yang hasilnya tahingga itu dikatakan divergen. Sampai situ ada yang tanyakan? Belum. Berarti statis ya, Bu? Kenapa statis? Penurunan sama berarti kalau konvergen itu sejajar kan ya, Bu ya? Atau gimana, Bu? Itu sejajar ya. Konvergen itu Oh, tentunya si grafiknya harus sejajar. Hanya sejajar, satu, kan? tapi sejajarnya yang satu ya. Ini kan sejajar. hanya satu. Ini sejajar Iya, Bu. juga kan. Tapi Iya. ada 2 kan. Nah Ya. ini nggak bisa. Ini dikatakan divergen yang ini. Oh. 2. Ini sejajar nih, benar kan sejajar ya? Ya, Bu. Sejajar. Tapi 2 kan nilainya kan. Nah, nggak bisa. Maka kalau konvergen itu hanya 1 saja. Mengerucut ke 1 titik. Nah, kita akan lihat. Tadi ya, yang ini nih. Yang awal ini nih. Yang ini aja, yang jauh, jangan jauh-jauh ini nih. Kita lihat ya. Berarti kan tadi 1, 3, 5, 7. Maka diterusin kan? Kalau membuat persamaannya apa? Kalau ini kan saya tadi soalnya dari persamaan langsung ke barisannya. Barisan ke-1 ini disebut dia barisan 1, ini barisan 2, barisan 5, barisan 10 gitu ya. Karena N-nya 5 ya, berarti barisan 5. Kalau mulai dari 0 ya ini nggak apa-apa, barisan 1 gitu ya, minus 1-nya itu. Nah, sekarang kalau yang ini kan diberitahunya adalah deret angkanya. Kalau saya ingin tahu persamaannya, bagaimana caranya? Ayo.
Kan di sini tambahnya berapa? Plus 2. Gimana cara mengerjakannya? N plus 2. N plus 2. Gitu? Mungkin. Enggak, dicoba aja. Coba lihat. Kita lihat lagi ya yang ini ya. N sama dengan 1. Dan N sama dengan 2. Hasilnya sama nggak? N sama dengan 1. Tadi Y-nya berapa? 1, ya? Bu. 3, sorry. N-nya 2, Y-nya berapa? 4. 4. Sama nggak hasilnya? Sama. Nah, sama. Beda. Ini lihat nih. Ini kalau ini coba ya. Ini N. Ini N. Saya harus ganti warna ini kayaknya. Ini N. Ini N1, N2, N3, ini N4, ini N1. Atau kalian mau menyebut dari N0 boleh. N0, di sini N1, di sini N2, N3, terserah. Makanya nanti biasanya si deret itu dari sini nih hitungannya. Kalau mau menuliskan deret, biasanya kalian nuliskannya Y sama dengan sigma. Nah, jumlah atau bukan sigma, tapi apa namanya tuh N-nya gitu ya. N dari mulai gitu ya. N mulai dari berapa? Nah, ini kalau N-nya mulai dari 0, dia N-nya 0 gitu ya. Kalau N-nya 1, kalian masuknya ke sini. Tapi kan ini mulainya dari 3 nih. Dari 1 nih. Betul tidak yang ini kira-kira? Salah. Kalau enggak, kalian mau masukkan, Bu. Saya mau masukkannya di sini. Ini kan ada 2 ya. Jadi yang ini salah ya. Ini salah. Bu, saya mau memasukkannya di sini tuh. N-nya itu mulai dari 1 aja. 2, 3, 4. Ini mulainya terserah kalian. Kalau yang atas tuh 0, yang ini 1. Maka di sini hasilnya harus 1 untuk N1. Sama nggak? Beda juga. Ya, beda kan? Nah, sekarang kalau gitu, bagaimana cara mencari N yang mencari Y-nya? Ayo. Ingat nggak? Ini apa namanya tuh? Ini kan ke aritmetika ya? Ingat nggak? Biasanya kalau aritmetika itu kan rumusnya itu ada A sama tambah N min 1 kali B. Tadi si B-nya itu beda. Bedanya ada berapa? 2. Bedanya 2. A itu suku awal. Suku awalnya berapa? 1. 1. Ini suku awalnya 1 nih. Maka kita masukkan. Berarti kalau gitu 1 plus N min 1 dikali 2. Coba kita hitung lagi, betul tidak? Ini kan kalau ini begini ya, betul? Ya, Bu ya. Nah, 1 ditambah 2N min 2. Berarti kalau gitu begitu? Betul? Ini nih hasilnya jadinya halo. Ini ya. betul? Nah, berarti berapa nilainya? 2N min 1. Betul tidak? Ini nanti kurang 1 menit masuk lagi ya. Betul tidak? Betul, Bu. Nah, Bu. kalau betul, berarti di sini kita masukkan. Kalau N-nya 1, N-nya 1 nih, Y-nya berapa? Yang ini ke sini, masukinnya ke sini. 1, Bu. 1. N-nya 2, Y-nya berapa? 3. Iya, Bu. 3, Bu. 3. Ya, Bu. N-nya 3, Y-nya berapa? 5. 5. Sesuai nggak dengan yang atas ini? Sesuai. Sesuai, Bu. Sesuai. Itu maksudnya. Dan kita memilih dari N-nya yang mulai dari 1. Di recall lagi ya kalian ya.
Iya, Bu, kok ingat lagi, Bu. Ini untuk melihat deret gitu.